Shalom teman-teman, senang sekali pada hari Minggu ini kami, remaja dan pemuda GKI Pamitran Cirebon, dapat menemani teman-teman dalam ibadah online Ignite GKI. Dimanapun kamu berada, semoga kamu selalu dalam keadaan baik, dan kalau hari ini kamu beribadah bersama keluarga atau saudara, yuk kita berikan senyum sebagai tanda salam damai untuk mengawali ibadah kita hari ini. Dalam hidup dan keseharian, kita pasti selalu bertemu dengan berbagai macam pengalaman, mulai dari pengalaman menyenangkan, menyedihkan, atau bahkan memalukan. Pepatah mengatakan pengalaman adalah guru terbaik. Terkadang, pelajaran terbaik justru datang dari pengalaman terburuk. Sama seperti tema kita pada hari ini, belajar dari pengalaman berharga. Semua pengalaman yang terjadi adalah berharga untuk hidup kita. Karena kita sudah dan akan terus melewatinya bersama Tuhan. Musim hidupku tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
besar melimpah bagiku. Seringkali kita sebagai umat kesayangan Tuhan terkadang mengeluarkan perkataan ataupun melakukan perbuatan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, saat ini kita mau merendahkan hati dan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan, baik secara sengaja maupun tidak. Untuk mengawali doa pengakuan dosa ini, teman-teman diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Inilah doa pengakuan dosa dari setiap kami ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami atas dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Jamah dan lawat hati kami Tuhan, perbarui hidup kami, supaya kami menjadi layak dan berkenan di hadapan-Mu. Kami juga mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas pengampunan dosa yang telah Engkau berikan kepada kami. Dengarlah doa kami ini ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosa dan sungguh-sungguh menyadari kasih pengampunan Allah, tersedia berita anugerah yang tertulis dalam Yesaya 12 ayatnya yang pertama dan kedua. Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun Engkau telah murka terhadap aku, tetapi murka-Mu telah surut dan Engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. My
Teman-teman, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, sebelum kami menerima sapaan firman-Mu, biarlah Engkau memberikan kepada kami hikmat, Roh Kudus bekerja atas kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan yang ingin Engkau sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan, bentuklah kami, tumbuhkanlah kami, lewat firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi di dalam Tuhan, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Ulangan 8 ayatnya pertama sampai ke-9 di bawah judul perikop Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana, yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insyaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya membacanya, namun merenungkan dan melakukannya. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suatu kali ada seorang anak remaja bernama Jan, berasal dari Ukraina, di mana saat ini sedang berperang dengan Rusia, ingin pergi ke Amerika bersama dengan ibunya oleh karena kondisi politik di negara itu pada waktu itu, ya bukan sekarang, sedang kacau. Nah, Jan bersama ibunya pergi ke Amerika untuk mengejar apa yang disebut dengan American Dream, di mana setiap imigran ingin sukses di negara maju itu. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Ketika mereka sampai di sana, kehidupan mereka tidaklah lebih baik. Ada dua berita duka yang dialami oleh Jan. Yang pertama adalah ketika mereka sampai di sana, mereka mendengar ayahnya di Ukraina yang tadinya mau menyusul mereka ke Amerika meninggal dunia. Begitu juga dengan ibunya. 3 tahun mereka sampai di Amerika, ya, 3 tahun berjuang, ternyata ibunya terkena sakit kanker dan akhirnya meninggal juga di Amerika Serikat. Jan begitu terpukul. Ya, hidupnya pahit, seorang anak remaja harus kehilangan kedua orang tuanya. Tapi pertanyaan kemudian adalah, apakah Jan menyerah? Tidak, teman-teman.
dia juga berjuang untuk bisa meraih kesuksesannya. Yang dia lakukan adalah dia bekerja kemudian menjadi tukang sapu atau tukang bersih-bersih di sebuah supermarket. Di usia 18 tahun kemudian Jan tertarik dengan hal-hal yang berbau keamanan komputer dan juga jaringan komputer. Dia belajar otodidak dari buku-buku bekas yang dia sewa di sebuah toko buku. Saking untuk ngiritnya uang, supaya kembali uang sewanya itu, dia mengembalikan tepat waktu. Dia belajar lagi. Singkat cerita, karena kegigihannya, Jan berhasil masuk ke sebuah universitas di San Jose. Dan sambil kuliah, dia mencoba untuk mencari kerja sebagai part-timer, teman-teman. Lalu kemudian dia mencoba melamar di perusahaan Yahoo dan diterima di sana. Lalu di sanalah dia ketemu dengan sahabatnya bernama Brian Acton. Setelah bekerja 9 tahun di Yahoo, Jan dan Brian mencoba melamar di perusahaan besar yang bernama Facebook. Tapi sayangnya mereka ditolak. Jan dan Brian kemudian tidak menyerah. Pada tahun 2009 mereka mencoba membuat sebuah aplikasi pesan yang tidak terbatas hanya satu perusahaan atau satu merek HP saja. Karena pada waktu itu BBM sedang terkenal pada waktu itu, yaitu BlackBerry Messenger. 5 tahun kemudian dari 2009 ke 2014, aplikasi pesannya akhirnya dibeli oleh perusahaan yang pernah menolak mereka, yaitu Facebook. Dengan harga 19 miliar dolar atau sekitar 275 triliun rupiah pada kurs yang sekarang. Begitu dibeli Facebook, Jan punya banyak uang, ratusan triliun. Tetapi bukan itu yang menarik, teman-teman. Begitu dibeli Facebook, yang pertama kali dilakukan oleh Jan adalah dia kembali menapak tilas perjalanan kemiskinannya ketika ia ada di Amerika. Ia datang ke suatu tempat, teman-teman. Ya, tempat di mana ia pernah menyenderkan kepalanya suatu pagi, bahkan setiap pagi, untuk mengambil jatah makanan bantuan dari pemerintah. Ya, Jan pada waktu sudah banyak uang. Miliaran dolar ada di kantongnya. Tetapi pagi itu dia menapak tilas. Mengenang kembali semua hal yang pernah ia jalani bersama ibunya. Di tembok itu dia menyender kembali. Lalu air matanya meleleh. Dia juga ingat akan perjuangan ibunya. Untuk sampai punya baju, ibunya nggak bisa beli baju baru. Yang ibunya lakukan adalah menjahit baju-baju bekas supaya Jan tetap punya baju yang bisa dipakai. Jan kemudian juga pergi ke toko buku bekas, di mana ia belajar jaringan dan komputer pertama kalinya. Dia suka dengan komputer di situ. Semuanya dia napak tilasi. Dan sambil menangis dia berkata, hidupku dulu begitu berat. Teman-teman, siapakah Jan yang saya maksud di sini? Tidak lain, dia adalah Jan Koum. Dia adalah pencipta dan pendiri WhatsApp. Ya, seorang remaja Ukraina miskin yang berangkat ke Amerika. Hidup terluntang-lantung, hidup begitu pahit. Tetapi dia berhasil meraih impiannya sambil dia tidak pernah melupakan pengalaman pahitnya di masa lalu. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita petik pelajaran dari kisah hidup Jan Koum? Yang pertama adalah, teman-teman, pengalaman itu sesungguhnya adalah guru yang terbaik. Pengalaman bisa mengajar kepada kita untuk tidak melupakan asal-usul kita, masa lalu kita, teman-teman. Pengalaman juga bisa membuat kita eling, sadar untuk tidak melakukan hal yang buruk. Misalkan kesombongan, ya teman-teman. Bisa saja Jan flashing harta kekayaannya ketika sudah memiliki uang ratusan triliun di kantongnya. Bisa saja dia kemudian pamer kekayaannya, pansos di media sosial, bisa saja. Tapi itu tidak dilakukan oleh Jan. Yang dia lakukan pertama kali ketika menjadi orang sukses adalah justru dia kembali ke tempat-tempat di mana dia pernah hidup susah. Mengantri makan setiap pagi. Pergi ke toko buku bekas di mana ia pertama kali belajar tentang komputer di sana. Ya. Oleh sebab itu, belajar dari pengalaman adalah suatu hal yang sangat-sangat berharga. Saya ingat nasihat Bung Karno yang mengatakan tentang jas merah. Jangan pernah sekali-sekali melupakan sejarah. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, spirit untuk tidak melupakan sejarah, spirit untuk belajar dari pengalaman juga ada dalam teks kita hari ini.
Di ayat 2 firman Tuhan tadi katakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud untuk merendahkan hatimu. Ya. Lalu diulangi lagi di ayat yang ke-14. Ya. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. 2 kali Tuhan mengingatkan bangsa Israel untuk flashback. Untuk ingat lagi pengalaman-pengalaman. Jangan pernah engkau melupakan Tuhan Allahmu. Jangan engkau menjadi manusia yang tinggi hati. 40 tahun dengan maksud merendahkan hatimu ketika engkau berada di padang gurun. Apa kemudian maksud Tuhan sampai 2 kali perlu mengingatkan bangsa Israel demikian, teman-teman? Ya. Tidak lain dan tidak bukan, teman-teman, mereka diajak untuk mengingat kembali semua pekerjaan-pekerjaan Tuhan di masa lalu. Selama mereka menjadi budak di Mesir, Tuhanlah satu-satunya yang menyelamatkan mereka. Tuhanlah yang membebaskan mereka dari cengkraman Firaun yang begitu kuat. Tuhanlah yang mengadakan tanda-tanda dan mujizat sehingga mereka bisa bebas dari penjajahan Mesir. Jadi dengan mengingat semua pengalaman di masa lalu, tidak ada alasan bagi mereka untuk menjadi bangsa yang sombong, menjadi bangsa yang tinggi hati, menjadi bangsa yang pongah. Dengan mengingatkan mereka bahwa segala sesuatu kebaikan yang terjadi dalam kehidupan mereka, Tuhan sesungguhnya ingin menjadikan mereka bangsa yang rendah hati. Dengan bersikap rendah hati, mereka diharapkan Tuhan tidak mengulangi mata rantai kekerasan dengan menindas orang lain. Mereka harus ingat siapa dulu mereka. Mereka adalah budak di tanah Mesir. Oleh sebab itu ketika mereka nanti menikmati hasil manisnya perjuangan mereka setelah 40 tahun masuk ke tanah perjanjian. Di mana di ayat 8 dan 9 mereka akan masuk ke sebuah negeri, teman-teman. Di mana mereka akan makan roti dengan tidak usah berhemat, kata Tuhan di ayat 9. Di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delima, dan lain sebagainya. Artinya, Tuhan ingin mengingatkan mereka ketika nanti mereka menikmati kekayaan dan kemakmuran di tanah perjanjian itu. Jangan sampai mengatakan ini semua karena aku. Mereka harus bersikap rendah hati. Supaya mereka tidak tinggi hati dengan melupakan Tuhan. Mereka harus tetap menjadi bangsa yang belajar dari pengalaman bahwa segala sesuatu terjadi itu hanya karena anugerah dari Tuhan. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat tema belajar dari pengalaman berharga. Apa yang bisa kita petik pelajaran dari firman Tuhan? Ada 2. Yang pertama, teman-teman. Ada pepatah mengatakan bahwa keledai tidak akan jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Sekali lagi, keledai tidak akan jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Apa artinya, teman-teman? Artinya lewat tema ini kita diajak untuk belajar dari masa lalu. Sekali lagi belajar ya, bukan menyesali masa lalu. Kalau menyesali masa lalu, teman-teman, bisa membuat kita tidak bisa move on. Menyesal terus atau stuck di situ-situ aja. Tetapi belajar dari pengalaman yang berharga mengajak kita untuk melihat bahwa sesungguhnya kehidupan iman itu bersifat dinamis, teman-teman. Bersifat dinamis artinya tidak selalu bahwa kehidupan di masa lalu itu akan berjalan mulus. Atau kehidupan iman kita itu akan selalu kuat. Kadang-kadang kita bisa melakukan juga kesalahan, teman-teman. Belajar dari pengalaman masa lalu membuat kita ingat bahwa selama Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan, disitulah kita diajak untuk berubah. Belajar dari pengalaman masa lalu membuat kita menjadi orang yang bijaksana. Berubahlah terus untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Buatlah bangga orang tuamu dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Tidak ada manusia yang sempurna, teman-teman. Yang ada adalah kita berusaha untuk terus mengujar kesempurnaan itu, kebaikan itu. Ya, kalau kita pernah melakukan kesalahan di masa lalu, kita belajar darinya, bukan menyesali kemudian stuck di situ. Ya. Buatlah bangga kemudian orang tuamu dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Senangkan hati Tuhan dengan perubahan-perubahan iman, perilaku, tutur kata yang kita tampakkan dalam kehidupan kita hari lepas sehari. Poin yang kedua yang kita bisa petik adalah pengalaman, teman-teman, membuat kita menjadi pribadi yang terus bertumbuh
Ya, orang yang bertumbuh adalah orang yang senantiasa mau untuk belajar. Tapi orang yang tidak pernah mau belajar dari pengalaman, maka imannya adalah iman yang mati. Kenapa? Karena stuck di situ-situ aja. Kenapa? Karena dia melakukan kembali kesalahan-kesalahan yang sama. Dia mati karena dia tidak bisa bertumbuh, tidak mau belajar dari kesalahan di masa lalu. Iman tidak bisa bertumbuh menjadi iman yang dewasa karena dia tidak bisa belajar dari pengalaman atau kesalahan di masa lalu. Ya. Tetapi ketika kita mau belajar dari pengalaman di masa lalu, kita akan menjadi pribadi yang terus bertumbuh, menjadi pribadi yang terus dewasa, belajar dari pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi di masa lalu. Kalau pengalaman itu menyenangkan, maka bagikanlah itu menjadi berkat bagi orang lain. Tapi ketika pengalaman itu merupakan kesalahan atau kegagalan kita di masa lalu, teman-teman, belajarlah darinya. Jangan stuck di sana atau menyesali kemudian hal yang sudah kita lakukan tanpa ada perubahan. Teman-teman, bangkitlah. Ya, berjalanlah terus bersama dengan Tuhan. Kembali bersama dengan Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan senantiasa rindu untuk mengajak kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Tuhan senantiasa rindu untuk kita melibatkan Tuhan dalam setiap pembelajaran kehidupan kita. Teman-teman, selamat belajar dari pengalaman yang berharga yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Teman-teman pemuda remaja, mari bersama-sama dengan seluruh jemaat di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur di tengah-tengah kondisi pandemi yang masih kami hadapi ini. Tuhan mengizinkan kami untuk tetap bisa beribadah, menikmati persekutuan dan berkat firman Tuhan. Bapa, kami terus berdoa untuk kondisi bangsa Indonesia, di mana kami masih terus berjuang melawan pandemi. Biarlah Engkau memberkati setiap elemen bangsa kami, mulai dari pemerintahan sampai dengan rakyat. Kami sama-sama berjuang untuk bisa bertahan menghadapi pandemi ini, bahkan melaluinya. Tuhan berkati pemerintahan supaya mereka, para pemimpin kami, Engkau berikan hikmat untuk membuat kebijakan-kebijakan yang tepat terkait pandemi ini. Dan kami sebagai masyarakat bisa mematuhinya, bisa mentaatinya dengan baik. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk kami yang masih berjuang sebagai pelajar, mahasiswa, ataupun kami yang bekerja. Tuhan, berikanlah kepada kami kekuatan, kemampuan ketika kami harus belajar dan bekerja secara online. Berikanlah kekuatan ekstra kepada kami untuk bisa menerima, menyerap pelajaran dan ilmu yang kami hadapi hari lepas sehari. Tugas dan tanggung jawab kami Engkau mampukan, sehingga kami bisa melewatinya, menanggungnya dengan baik. Ya Tuhan, kami juga teringat untuk orang tua kami terkasih, di mana mereka dengan penuh cinta dan sayang senantiasa merawat kami. Engkau juga memberkati mereka. Dan biarlah kami juga menjadi pribadi-pribadi yang terus belajar dari pengalaman baik orang tua kami, sehingga kami terus menjadi pribadi yang terus bertumbuh dan matang. Terima kasih Bapa untuk persekutuan ibadah yang boleh terjadi pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kini saatnya bagi kita untuk mengungkapkan rasa syukur melalui persembahan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja masing-masing atau dikumpulkan terlebih dahulu dan dibawa pada saat kebaktian sudah kembali dilaksanakan secara offline. Persembahan didasarkan pada Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-35 yang berbunyi demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih baik berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan, ini adalah wujud dari rasa syukur kami atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kiranya Engkau sendiri juga yang memperlengkapi setiap tangan yang mengelolanya, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang dapat dilayani. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sesuai firman Tuhan hari ini, kiranya kita selalu bisa memaknai setiap pengalaman dalam hidup. Menggunakan waktu kita yang singkat di dunia untuk selalu menjadi garam dan terang bagi sesama. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Singkat bagaikan kembang, mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap.
Teman-teman, mari kita mengarahkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Bapa Sorgawi, cinta dan sayangnya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuannya dengan Roh Kudus kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat hari Minggu, stay happy and healthy, Tuhan Yesus memberkati. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekat. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah sia-siakan waktumu, hibur